Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala faslun fis shadaqah. Pasal menerangkan tentang sedekah atau bab menerangkan tentang sedekah. Qala alaihi salatu wassalam. Qala bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aliyu, wahai Ali, inna awliya Allahi ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillahi wa ridwanih bikasratil ibadah. Wahai Ali, inna awliya Allahi ta'ala, sesungguhnya para wali-wali Allah Ta'ala lam yanalu, maka mereka tidak akan memperoleh sa'ata rahmatillahi, luasnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ridwanihi, dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikasratil ibadah, sebab dengan banyaknya ibadah. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu, wahai Ali, itu mereka tidak akan memperoleh keluasaannya rahmatnya Allah dan keridhaannya Allah hanya gara-gara dengan banyaknya ibadah. Jadi tidak akan bisa memperoleh walaupun toh ibadahnya banyak sekali, tidak akan memperoleh rahmatnya Allah dan keridhaannya Allah. Itu para wali. Walakin naluha bisa khawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Walakin naluha, dan tetapi mereka memperolehnya bisa khawatin nafsi, dengan murahnya hati, wal istihanati bid dunya, dan meringankan dunia. Akan tetapi para wali itu akan memperoleh rahmatnya Allah dan keridhaannya Allah itu dengan murah hati dan meringankan tentang urusan-urusan dunia. Jadi para wali-wali Allah itu mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah, luasnya rahmatnya Allah dan luasnya keridhaannya Allah itu disebabkan karena selalu murah hati. Apa artinya murah hati itu? Sama orang mereka tidak sayang-sayangnya tenaga, waktu, pemikirannya untuk diberikan kepada orang lain. Itu loh. Ketika ada kawannya yang punya masalah, dibantu untuk mengudari masalahnya. Ketika ada seseorang yang membutuhkan tenaganya, maka ringan tenaganya untuk dibantu, ya, untuk kerja bakti, gotong royong dan lain sebagainya. Itu dengan sebab kemurahan hati para wali itu, maka mereka mendapatkan keluasannya sifat rahmatnya Allah dan keridhaannya Allah. Bukan disebabkan karena banyaknya ibadah terus jungkung saja ibadah sama Allah, tidak. Akan tetapi yang paling terbanyak mendapatkan luasnya rahmatnya Allah itu disebabkan karena dia murah hati, suka menolong kepada orang lain, meringankan beban orang lain, ya. Wal istihanati bidunya, dan meringankan beban dunia, ya. Persoalan-persoalan yang ada dalam diri seseorang itu mereka bantu, mereka carikan solusi yang terbaik, ya kan? Bahkan ketika ada seseorang yang rezekinya sempit, ya kan,
dibantu dengan banyak doa, mudah-mudahan diberikan kemurahan rezeki oleh Allah, dan tidak segan-segannya dia mengeluarkan rezekinya untuk membantu orang lain yang dalam keadaan membutuhkan atau kesempitan rezeki. Itu. Ya Aliyu, wahai Ali, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun min rahmatih, baidun min azabih. Wahai Ali, orang yang dermawan, ya, dermawan dalam hal apapun saja, bukan hanya tenaga, pikiran, waktu, ya, akan tetapi sampai ke harta benda pun mereka infakkan kepada orang lain, mereka sedekahkan kepada orang lain, ya. Jadi orang yang dermawan itu qaribun minallah, itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa menjadikan dia dekat dengan Allah, ya. Qaribun min rahmati, dan dekat dari rahmatnya Allah. Orang yang dermawan itu selalu dekat dengan Allah dan selalu dekat dengan rahmatnya Allah. Kasih sayang Allah itu selalu tercurahkan kepadanya, sehingga bentuk kasih sayang Allah kepadanya itu, orang yang dermawan itu justru malah tidak dikasih kesempitan rezeki oleh Allah. Bahasa saya itu malah kadang sampai berweh, ya kan, nggak sayang-sayangnya dengan duit, sama ini peduli, sama itu peduli, ini dibantu, itu dibantu, tapi malah bukan semakin miskin, bukan semakin fakir, tapi justru malah semakin kaya. Karena apa? Karena dekat dengan Allah dan dekat dengan rahmatnya Allah. Kemudian baidun min azabi, dan orang yang dermawan itu bisa jauh daripada azab Allah, bisa jauh daripada siksaan Allah. Itu wasiat Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Ali. Ya Aliyu, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Wahai Ali, aku melihat tulisan di atas pintu surga. Tulisannya begini: anta muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa nammamin. Ya kan? Kamu diharamkan bagi setiap orang yang pelit, ya, orang yang pelit itu diharamkan masuk surga, ya. Karena di atas pintu surga itu ada tulisan, surga itu diperuntukkan bagi orang yang dermawan, haram bagi orang yang pelit masuk surga. Itu yang pertama. Kemudian wa'akin, dan orang yang berani kepada kedua orang tuanya, orang yang selalu berani menentang sesuatu apapun terhadap kedua orang tuanya, itu juga diharamkan masuk surga. Wa namamin, ya, dan orang yang suka mengadu domba, ya, suka mengadu domba orang lain. Bagaimana agar kawanku yang satu dengan yang lainnya ini bisa ribut, bisa gaduh dengan suatu persoalan yang kadang persoalan itu kecil tapi dibesar-besarkan. Kalau bahasanya apa sekarang? Menjadi provokator, ya, menjadi provokator, memprovokasi kawannya atau temannya agar mereka ribut, gaduh, kelahi, ya, mencari-cari masalah antara satu dengan yang lainnya. Orang tersebut juga diharamkan masuk surga. Kama qala Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Ali, beliau melihat di atas pintu surga itu haram bagi orang yang pelit masuk surga, kemudian haram bagi orang yang berani kepada orang tua, kedua orang tua, dan haram kepada orang yang suka mengadu domba persoalan-persoalan orang lain. Itu sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap sahabat Ali. Kemudian
ya Aliyun wahai Ali, lamma khalaqallahul jannah, qalat ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Ali, lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah menciptakan surga, qalat berkata apa surga itu, ya Rabbi wahai Allah, wahai Tuhan kami, lima khalaqtani, untuk siapa engkau buat aku? Ini kata surga. Surga berbicara. Maka kalau di dalam kajian hikam itu, surga dan neraka itu dua-duanya juga makhluk Allah, ya. Surga mampu berbicara dan bertanya kepada Allah ketika Allah menciptakan surga, dan Allah juga menciptakan neraka. Maka dua-duanya bisa berkata dengan Allah. Qalat ya Rabbi lima khalaqtani, ya. Wahai Allah, untuk siapa engkau buat aku menjadi surga? Qala berfirman sapa Allah, likulli sakhiyin wa taqiyin, ya. Engkau aku buat, aku peruntukkan bagi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tidak pelit, orang-orang yang tidak lokek, yang tidak sayang dengan harta bendanya. Harta benda yang selama ini aku titipkan kepadanya, mereka sadar, mereka tahu bahwa ada hak-hak orang lain yang membutuhkannya, nggak ditelan sendiri, nggak dimakan sendiri, mengambur-amburkan harta bendanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Nah, maka engkau aku buat, hanya aku peruntukkan kepada orang-orang yang dermawan. Kemudian watakiin, nah, dan aku peruntukkan kepada orang-orang yang bertakwa, yang selalu taat kepadaku, ya, yang selalu ngikutin apa kataku dan meninggalkan apa yang menjadi laranganku. Itu yang orang yang bertakwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, ya. Yang dinamakan takwa itu adalah orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi surga aku buat, yang pertama aku peruntukkan kepada orang yang dermawan, orang yang lokek, orang yang tidak lokek, orang yang tidak pelit, dan aku peruntukkan kepada orang yang bertakwa. Qalat raditu, setelah Allah mengatakan kepada, Allah berfirman kepada surga, maka surga berkata raditu, ya kan, saya ridho ya Rob, aku nerima ya Rob, ditempatin kepada orang yang dermawan, ditempatin kepada orang yang bertakwa. Kemudian waqalatin nar, ya Rabbi lima khalaqtani. Kemudian neraka juga berkata, ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Tuhanku, ya, untuk apa kau buat aku sebagai neraka? Ya. Qala menjawab atau berfirman sapa Allah, likulli bakhilin, engkau aku buat, aku peruntukkan kepada hamba-hambaku yang bakhil, yang pelit, yang lokek, yang merasa dari hasil jerih payahnya duit yang didapatkan itu hanya untuk miliknya sendiri, ya. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah titipanku, aku kasih sekian-sekian itu bukan untuk keluarganya saja, tapi ada untuk hak-hak yang lain, ya kan. Nah, maka orang-orang yang pelit itu nanti akan berada di tempat kamu, wahai neraka. Kemudian yang kedua mutakabirin, dan orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, yang selalu membangga-banggakan, ya. Baru punya sedikit aja gembelengan kepalanya, ya kan, berjalan tidak mau dingluk, dangak terus, selalu melihat ke atas terus. Lagi dikasih rezeki oleh Allah sedikit saja merasa wow, yang lain merasa tidak punya apa-apa. Lagi punya ilmu sedikit aja sudah besar kepala dia, sehingga orang lain tidak ada yang benar, hanya mereka sendiri yang merasa benar, kan begitu. Itu orang yang sombong, ya. Orang yang bakhil dan orang yang sombong itu tempatnya ada di neraka. Termasuk kesombongan seseorang itu yang aku berikan nikmat selama ini, ya, bisa makan, bisa minum,
punya istri, punya anak, punya kerjaan, tapi nggak mau menyembah kepadaku. Itu termasuk bagian orang yang sombong, ya kan? Merasa bahwa kesehatannya itu dari usahanya, dia bisa makan minum itu dari kerjaannya, karena dari gajinya dan lain sebagainya, ya kan? Nah, itu termasuk bagian orang yang sombong. Maka orang yang sombong itu nanti juga akan berada di neraka. Qolat, berkata siapa neraka, ana lahuma, saya suka keduanya wahai Allah. Begitu Allah mengatakan demikian, langsung neraka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, saya suka dengan orang dua itu, yaitu orang yang pelit dengan orang yang sombong atau yang takabur. Ya Aliyun, wahai Ali, man khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wa. Ya, wahai Ali, man khalafa, barang siapa yang menentang hawahu, hawa nafsunya, kanatil jannah ma'wa, maka surgalah tempatnya orang tersebut. Jadi orang yang mampu mengengkang hawa nafsunya, ya, menahan hawa nafsu yang tidak baik, yang selalu mengajak kesombongan, yang selalu mengajak pelit, ya, yang selalu mengajak lokek, mengajak sayang dengan harta dan bendanya, mengajak sayang dengan tenaga, waktu dan pemikirannya untuk orang lain, artinya orang lokek, ya kan? Maka mereka itu surgalah tempatnya. Waman ata'a hawahu kana jahannama maswahu, dan barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, mengajak dirinya sombong, ya, nggak mau ngaji, nggak mau ibadah, nggak mau mencari ilmu, nggak mau dekat dengan ulama, ya, dia suka-suka nafsunya sendiri, ya, jungkir balik untuk mencarikan nafkah, nanti ditelan-telan sendiri, dimakan-makan sendiri, nggak peduli dengan orang fakir, nggak peduli dengan orang miskin, dan seterusnya, ya kan? Karena jahannama maswahu, maka neraka jahanam lah tempatnya. Kemudian, ya Ali, wahai Ali, ittaqi da'watas syaqi fa innahu ma ta'asara akhadallahu biyadi. Wahai Ali, ittaqi, takutlah kamu da'watas syaqi, kepada dakwahnya orang yang dermawan. Takutlah kamu kepada dakwahnya orang yang dermawan, orang yang ahli sedekah. Fa innahu, maka sesungguhnya dakwahnya orang yang dermawan tersebut, mata asaro akhadallahu biyadi, maka ketika terpleset, ya, dari pengajaannya tersebut, akhadallahu biyadi, maka secepatnya Allah akan menariknya, ya, akan memegangnya. Orang yang ahli dermawan itu selalu dijaga oleh Allah, sehingga dalam dakwahnya, pengajaannya, kalau seandainya ada kepleset sedikit saja, maka cepat-cepat Allah akan tarik supaya tidak membelok, supaya tidak kepleset. Kemudian, ya Ali, wahai Ali, man at'ama musliman biti fi nafsin kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Wahai Ali, man at'ama, barang siapa yang memberi makan musliman terhadap orang muslim, biti fi nafsin, dengan apa namanya, puas hati, ya, katakanlah dengan ikhlas, tidak berharap ini dan itu, ya, dia hanya sadar bahwa aku atau saya punya rezeki ini semata-mata pemberian daripada Allah, titipan daripada Allah yang dititipkan kepada saya untuk mentasarufkan kepada orang lain, maka aku beri makan orang muslim itu, ya kan, dengan ikhlas. Apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut? Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka Allah akan menulis kepadanya, ya kan, 100.000 kebaikan. Wa maka anhu alfa alfi sayyatin, dan Allah akan menghapus kepadanya 100.000 keburukan atau kejelekan, perbuatan-perbuatan yang jelek,
perilaku-perilaku yang tidak baik itu jumlahnya ada 100.000, itu dihapus oleh Allah gara-gara kita memberi makan kepada orang muslim dengan ikhlas hati, ya, dengan puas hati. Kemudian warafa'alahu alfa darajatin, dan Allah akan mengangkat dan aku akan mengangkat kepadanya 1000 derajat, ya, 1000 derajat. Derajatnya akan aku angkat kepada orang tersebut yang memberikan makan kepada orang muslim. Ini fadilah daripada sedekah sangat luar biasa, Pak. Kemudian ya Ali, wahai Ali, hubba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Wahai Ali, cintailah diri saudaramu, ya, sayangilah saudaramu, ya, kawanmu, tetanggamu, ya, sahabat karibmu sebagaimana engkau menyintai dirimu sendiri. Maka bahasanya kalau kita bersaudara, ya, ketika saudara kita sakit kita merasa sakit, ketika saudara kita susah kita juga harus merasa susah. Bagaimana cara sama-sama untuk mengudari kesusahan tersebut, itu namanya sahabat. Itu perintah dari Kanjeng Nabi terhadap sahabat Ali, cintailah saudaramu sebagaimana engkau menyintai dirimu sendiri, ya. Kalau dirimu dicubit orang aja merasa sakit, maka jangan mencubit orang. Itu bentuk kasih sayang kita terhadap orang lain, ya. Tetangga kita, kawan kita, teman kita ada yang kesusahan kita bantu, ya. Karena seolah-olah kalau kesusahan itu ada dalam diri kita sendiri, kan itu. Kemudian ya Aliyu utlubil khaira inda subakhil wujuh wa akrimid dhaifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizqah. Ya Ali, wahai Ali, utlubil khaira, carilah kebaikan inda subakhil wujuh, ya, apa namanya, inda subakhil wujuh, di samping orang yang bagus wajahnya, artinya mencari kebaikan terhadap orang yang baik, yang berperilaku baik, yang punya akhlak yang baik, ya, carilah kebaikan kepadanya. Wa akrimid dhaifa, dan muliakanlah tamu, ya, jangan kau sia-siakan ketika ada tamu. Wahai Ali, hargailah mereka, hormatilah mereka, agungkan mereka, ya, suguhin mereka semampu kamu, ya, jangan kau biarkan saja. Di antaranya tanda pengagungan kita terhadap tamu, mungkin mampunya kita kasih air putih, kalau ada kopi kasih kopi, ya kan. Kemudian hormatilah mereka, layani mereka dengan baik, dengan omongan-omongan yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Fa innahu, maka sesungguhnya mengagungkan tamu, idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizqah, ketika tamu itu datang ke rumah kamu, ya, ke tempat kamu, nazala ma'ahu rizqah, maka turunlah seketika itu rezeki bersamaan dengan tamu yang datang itu, gitu loh. Jadi kadang tamu membawa rezeki, bahasa Melayunya gitu. Ada yang rezekinya tamu itu hanya air putih saja, segelintir kue, ya, atau beberapa biji kue. Ya, inilah rezeki kalian itu. Cuma ada 5 atau 6 biji kue aja. Itu rezeki, ya, itu rezeki. Ada nanti yang pas rezekinya tamu itu banyak, ada pisangnya juga ada, kemudian ada kue-kuenya, ada makanannya dan lain sebagainya. Maka ketika ada tamu, di saat itulah rezeki itu datang. Wa idar irtahala bidunubi ahlil mangzih fayulqiha fil bahr. Dan ketika tamu itu berpindah atau keluar atau udah pulang, ya, atau udah pergi, irtahala bidunubi ahlil mangzil, maka pergilah dosa-dosa orang yang ada di rumah itu. Artinya berkurang daripada dosa-dosa orang yang ada di rumah itu. Jadi gampangnya itu begini, ketika kita
didatangin seorang tamu, maka seketika itu rezeki datang bersamaan dengan tamu itu. Tapi ketika tamu sudah pergi, maka dosa-dosa kita yang melayani tamu itu ikut pergi sebagaimana tamu itu pergi, Pak. Ya, mangzil di situ bukan hanya kita, tapi istri dan anak-anak kita, artinya keluarga yang ada dalam rumah. Bayangkan. Maka ini ada sebuah kisah sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Seorang tokoh agama yang sangat luar biasa, masyayikh kita, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, ya, yang baru wafat di Makkatul Mukarramah. Nah, itu kalau sama tamu, masya Allah, pengagungannya sangat luar biasa, ya, mengagungkan tamu sangat luar biasa. Walaupun toh tamunya itu berbagai macam corak, ya, berbagai macam corak. Nah, ini termasuk kan rezeki kan, ada kolak datang, nah, ini rezeki, ini rezekinya kalian, kalau karena kalian itu tamu, udah tamu mau ngaji, sangat luar biasa. Saya harus mengagungkannya ini. Dan saya nggak boleh lokek gitu. Makanya adanya kolak, aku keluarkan kolak ya, mudah-mudahan ada berkahnya dan ada manfaatnya, dan kita juga mudah-mudahan termasuk bagian orang yang senang bersedekah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.